Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang menganalisis metode dan distribusi sampling. Yang terhormat Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dan anggota kelompok. Yang pertama ada pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu, populasi terbatas, finite, yaitu populasi terbatas adalah populasi yang unsurnya terbatas berukuran N. Yang kedua ada populasi tidak terbatas, infinite, yaitu populasi tidak terbatas adalah suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Pengertian populasi dan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Dengan menggunakan sampel, maka dapat diperoleh suatu ukuran yang dinamakan statistik. Sampel dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama sampel probabilitas. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua, sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya ada metode penarikan sampel. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Dari metode-metode tersebut, tidak ada metode terbaik untuk memilih sampel dari populasi. Pada dasarnya, metode pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada sampel probabilitas, probability sampling. Metode penarikan sampel probabilitas adalah suatu metode yang memberikan kesempatan sama terhadap anggota populasi untuk menjadi sampel. Sampel probabilitas terdiri dari A. Penarikan sampel acak sederhana, B. Penarikan sampel acak terstruktur, dan C. Penarikan sampel cluster. Yang kedua ada sampel non-probabilitas. Metode penarikan sampel non-probabilitas yaitu tidak setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama. Hal ini terjadi karena sampel diambil dengan pertimbangan khusus atau susunan sampling yang sistematis. Sampel non-probabilitas terdiri dari A. Penarikan sampel sistematis, B. Penarikan sampel kuota, C. Penarikan sampel purposif. Penarikan sampel acak sederhana. Penarikan sampel acak sederhana adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen, individu, atau unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Nah, dalam penarikan sampel acak sederhana, setiap anggota populasi memiliki peluang yang setara untuk masuk ke dalam sampel, dan setiap kombinasi memungkinkan dari N elemen memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Selanjutnya ada penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur digunakan untuk populasi yang tidak homogen dengan membagi anggota populasi ke dalam beberapa subkelompok atau strata. Elemen populasi dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya untuk mencerminkan variasi dalam populasi. Tujuan stratifikasi adalah untuk meningkatkan hubungan timbal balik dalam populasi dan memberikan representasi yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang bersifat relatif. Penarikan sampel cluster. Penarikan cluster adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit-unit yang kecil dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Anggota dalam setiap cluster bersifat tidak homogen. Berbeda dengan anggota dalam penarikan terstruktur, anggota cluster mirip dengan anggota populasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Perbedaan antara populasi terstrata dan cluster dalam penarikan sampel yaitu pada sampel terstruktur. Dari populasi dibuat unit kelompok atau stratum di mana setiap stratum memiliki anggota atau unsur yang sama. Sedangkan pada sampel cluster, pembentukan unit kelompok tidak didasarkan pada kesamaan anggota, tetapi membuat unit kelompok dengan jumlah anggota yang lebih kecil.
Selanjutnya ada penarikan sampel secara sistematis. Penarikan sampel secara sistematis atau systematic random sampling adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan elemen sampel secara sistematis dari populasi target. Metode ini memastikan bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Penarikan sampel kuota. Metode pengambilan sampel yang melibatkan pembentukan kelompok sampel yang mencerminkan distribusi karakteristik tertentu dari populasi secara proporsional. Dalam metode ini, peneliti menetapkan kuota untuk setiap kelompok karakteristik tertentu dan mengumpulkan sampel hingga kuota tersebut terpenuhi. Selanjutnya ada penarikan sampel purposif. Penarikan sampel purposif atau purposive sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti meneliti sebuah subjek atau elemen sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan untuk tujuan penelitian. Dalam metode ini, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan dengan tujuan atau tujuan tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Ada juga kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel terjadi ketika rata-rata hitung sampel bervariasi dari satu sampel ke lainnya. Selain itu, rata-rata sampel yaitu X dan standar deviasi sampel SD mungkin tidak mencerminkan nilai rata-rata populasi yaitu U dan standar deviasi populasi yaitu A. Distribusi sampel dari rata-rata hitung didefinisikan sebagai distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi. Lalu selanjutnya, distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri atas seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi. Dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Terus ada selanjutnya menggunakan distribusi sampel rata-rata. Dengan mengetahui nilai rata-rata sampel dan standar deviasi suatu sampel serta dengan mentransformasikan pada persamaan Z, maka akan dengan mudah diketahui peluang suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilakukan karena distribusi sampel rata-rata merupakan distribusi normal dengan rata-rata dan dapat ditulis X min N dan standar deviasi. Bentuk distribusi sampel rata-rata yang normal juga dapat dilihat dari grafik poligon sampel dan populasi yang bersifat normal. Distribusi sampel proporsi. Selain distribusi sampel rata-rata, terdapat juga distribusi sampel proporsi yang menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur terhadap total bagian atau unsur. Dalam analisis proporsi, simbol P digunakan untuk parameter populasi dan simbol P untuk statistik sampel. Standar deviasi sampel proporsi dapat dihitung menggunakan rumus SP sama dengan akar 1 CNN P minus P BARP. Hal ini membantu dalam memahami karakteristik sampel dan populasi serta membandingkan nilai-nilai statistik di antara keduanya. Contoh studi kasus. Contoh kasus populasi dan sampel. Seorang peneliti ingin mengetahui pola penggunaan internet di kalangan remaja di kota Z. Kota tersebut memiliki 15.000 remaja. Peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 500 remaja secara acak untuk mengisi survei penggunaan internet. Maka dihasilkan populasi sama dengan semua remaja di kota Z, yaitu 15.000 remaja. Sampel sebanyak 500 remaja yang dipilih secara acak dari 15.000 remaja. Contoh kasus distribusi sampling rata-rata. Ada contoh soalnya yaitu plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 dan standar deviasi sebesar 20. Jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Nah, jawabannya seperti gambar tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus distribusi sampling proporsi, yaitu diketahui bahwa 2% barang kiriman adalah cacat. Berapa probabilitas bahwa suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat? Nah, jawabannya ada di gambar tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus distribusi sampel selisih rata-rata.
ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagian dari program pengujian diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur pakai baterai lebih dari 36 jam. Jawabannya ada di gambar tersebut. Lalu ada contoh kasus distribusi sampel selisih proporsi, yaitu sebuah bakery store menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, jawabannya ada di gambar yang ada di PPT. Nah, selanjutnya ada contoh kasus dalil batas tengah. PT Aqua merupakan sebuah perusahaan air mineral rata-rata setiap hari memproduksi 100 juta gelas air. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi segelas Aqua adalah 250 ml dengan standar deviasi 15 ml. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Jika sampel diperkecil menjadi 25 gelas, nah, hitunglah A. standar error atau galat baku sampel tersebut. Terus B. peluang rata-rata sampel akan berisi lebih dari 255 ml. Nah, jawabannya ada di gambar. Selanjutnya ada contoh kasus penarikan sampel, yaitu PT Sejahtera ingin mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Saat ini perusahaan memiliki total 1.000 karyawan yang tersebar di berbagai divisi. Karena keterbatasan waktu dan biaya, manajemen memutuskan untuk melakukan survei hanya kepada sebagian kecil karyawan dengan mengambil sampel sebesar 10% dari total populasi. Manajemen ingin memastikan bahwa jumlah sampel yang diambil sudah cukup untuk mempresentasikan populasi perusahaan. Berapa jumlah sampel yang harus diambil untuk survei tersebut? Nah, jawabannya ada di gambar berikut ini. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami adalah distribusi sampling merupakan distribusi peluang teoritis dari berbagai ukuran statistik seperti rata-rata, varians, dan proporsi. Termasuk juga distribusi perbedaan 2 rata-rata serta perbedaan 2 proporsi. Konsep ini menjadi dasar dalam statistik inferensial, di mana melalui distribusi sampling, karakteristik populasi dapat diperkirakan. Distribusi sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi untuk mewakili karakteristik keseluruhannya. Dengan perencanaan distribusi sampling yang baik, sampel yang diambil akan lebih representatif dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Distribusi sampling mempermudah proses pengambilan sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor waktu, biaya, dan energi, sehingga memungkinkan estimasi parameter yang akurat. Tujuan utama sampling adalah memperoleh sampel yang benar-benar mampu menggambarkan populasi secara keseluruhan dan dapat digunakan sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pengambilan sampel sangat berguna bagi peneliti untuk meneliti data tanpa harus mencakup seluruh populasi, sekaligus membantu menghemat biaya dan waktu dengan memilih sampel berdasarkan relevansi dan pengetahuan. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 7. Terima kasih.